organisasi bisnis, ya, atau kita melihat organisasi bisnis tersebut, kemudian kita melihat lebih rinci ke satu-satu ya. Bagaimana cara pengelolaan dan pengorganisasian suatu bisnis, ya? Gimana sih mereka mengelola dan ini suatu bisnis? Ini kita ibaratkan suatu usaha ya, bisa manajemen, bisa perusahaan, bisa individu maupun bisa suatu PT. Apa ya? Ya, aja dulu ya. Di sini dikatakan bahwa manajemen perusahaan sebagai suatu proses atau seni menggerakkan, ya, suatu seni menggerakkan dan mensukseskan bisnis atau perusahaan. Ya, Viv. Di sini ada suatu fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kamu sudah diajarin marketing belum? Farah? Belum, Bu. Udah sembuh, Farah? Udah, Bu. Ya, alhamdulillah. Sudah diajarin marketing belum? Belum. Sudah? Belum? Oke. Kalau nanti kamu belajar marketing, kamu akan diajarkan tentang ini fungsi manajemennya. Fungsi manajemen lebih detail lagi, ya. Jadi kalau secara pengantar, Bu Ayu akan kenalkan aja sekilas ya, bahwa fungsi dari manajemen itu atau definisi dari manajemen sendiri itu satu proses atau seni menggerakkan, memajukan, dan mensukseskan bisnis atau perusahaan. Kenapa dikatakan seni? Karena di situ ada suatu inovasi dan kreativitas ya. Inovasi di setiap tempat itu mesti seseorang yang duduk di situ harus mempunyai suatu inovasi dan kreativitas, ya kan? Menjadi seorang bos pun kalau dia tidak punya inovasi dan kreativitas ya hanya itu aja, ya. Nah, di sini maka dikatakan suatu seni, ya. Seni menggerakkan, memajukan, mensukseskan bisnis atau perusahaan. Menggerakkan tentunya ada hubungannya dengan fungsi manajemen tersebut, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan, kemudian ada pengendalian, ya. Jadi pertama dilihat dari perencanaan, planning. Perencanaan ini bisa kamu lihat dari mana coba? Kalau dari suatu bisnis, siapa bisa? Kita lihat suatu perusahaan, kemudian kamu tahu bahwa perusahaan itu sudah mempunyai suatu perencanaan. Bisa dilihat dari mana? Afif, Dery, Farah, bisa dilihat dari mana coba? Oh, sudah. Dari visi misinya kan? Oke, ya, Ramadan. Dari visi misi ya. Jadi dari visi dan misi. Oke. Suatu perusahaan itu bisa dilihat dari visi dan misi. Ya. Itu merupakan fungsi manajemen. Apa fungsi dari manajemen? Bentar. Oh, ini gimana ya? Kan boleh salah klik ya? Tunggu. Boleh salah klik di sini. Oke. Visi misi. Oke ya. Kabar. Gimana ya kok? Dari visi misi, kalau suatu usaha atau suatu perusahaan dia mempunyai suatu planning ke depan, itu bisa dia dari visi misi. Kalau dia nggak punya visi, nggak punya misi, berarti dia nggak punya suatu planning. Kamu di dalam hidup, kamu juga harus mempunyai suatu visi misi. Kamu punya suatu planning hidup, apalagi lelaki ya, wanita juga, lelaki tapi lebih utama. Oke, dia punya perencanaan hidup. Saya umur sekian kawin, kemudian umur sekian saya sudah kerja, umur sekian saya harus sudah lulus, itu bagus ya. Biasakan kamu mempunyai fungsi manajemen di dalam jiwa kamu, ya. Pokoknya nanti semester segini aku harus IP-nya segini, semester segini aku harus ngambil segini, semesternya itu lebih bagus kalau kamu planning ya, Viv, Nesa. Nanti hidupmu akan lebih terarah. Seperti juga di dalam suatu perusahaan, kalau dia punya visi misi, dia mesti akan menuju ke arah itu.
Nih, sekarang planning sendiri itu apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan planning? Nah, kalau kamu baca aja, kamu bisa tahu di sini bahwa planning atau perencanaan merupakan suatu proses pemilihan kegiatan atau sekumpulan kegiatan, ya, dan keputusan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa suatu kegiatan tersebut dilakukan. Oke. Jadi kalau dalam suatu perusahaan itu ada suatu proses kegiatan, ya. Kemudian merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan tujuan dan kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Visi misi kan? Visinya apa ke depan, kemudian misinya apa? Itu merupakan suatu planning ya. Visinya mau mencapai untuk tahun 2002 kali periode pandemi ini perusahaan pengen tidak terjadi kerugian misalnya. Ya, misinya gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu merupakan suatu planning ya. Nah, di sini diterangkan ada berdasarkan tentang waktu pencapaian tujuan organisasi ya. Tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Ya, kamu juga bisa seperti itu. Jadi ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, kemudian tujuan jangka panjang. Ya. Kalau tujuan jangka panjang, definisinya ya ini tujuan yang dibuat untuk jangka waktu yang cukup lama, biasanya 5 tahun. Ya, 5 tahun ke depan. Kampus kita juga punya ya RESTRA ya, rencana strategi. Jadi ada planningnya juga, ada visinya. Kan kamu bisa lihat kan, visi kampus kita apa coba? Pernah baca nggak? Misi kampus kita apa coba? Nah, nanti coba dilihat ya. Nanti ditugaskan Bu Ayu kamu untuk melihat itu. Ya, itu merupakan planning dari suatu kalau di kita ya perguruan tinggi ya, ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, kemudian tujuan jangka pendek. Oke. Kemudian kalau jangka menengah, jangka panjang 5 tahun kan. Menengah ya tujuannya lebih cepat waktunya pencapaiannya dan biasanya merupakan penjabaran dari tujuan jangka panjang ya. Yang coba dicapai pada rentang waktu yang lebih singkat ya, biasanya 1 sampai 5 tahun. Jangka panjang 5 tahun, jangka menengah 1 sampai 5. Kemudian jangka pendek. Itu tujuan yang disusun untuk waktu kurang dari 1 tahun yang berhubungan dengan operasional rutin organisasi. Ya. Jadi merupakan operasional rutin suatu organisasi. Ya. Jelas ya, jadi planning di sini itu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau dalam suatu perusahaan, itu biasanya muncul divisi dan misi. Kalau kamu lihat divisi dan misi, nanti kamu bisa tahu ada yang jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Biasanya kalau perusahaan yang baik, itu ada di situ. Jangka menengahnya apa, jangka pendeknya apa, kemudian jangka panjangnya apa. Itulah planning ya, perencanaannya. Oke. STM Trisakti juga punya perencanaan kan. Nah, nanti coba tugas Bu Ayu ke kamu adalah itu. Apa yang dilakukan untuk menunjukkan suatu planning perguruan tinggi. Kalau kamu sekarang ada di STM Trisakti, ya nanti coba kamu cari planning, bentuk planning di dalam STM Trisakti itu apa ya, tugas ya. Nanti terakhir kamu harus cari itu. Satu, visinya apa, misinya apa ya. Kemudian dilakukan dengan cara apa? Coba kamu nanti download biar kamu buka. Sering buka punya kampus kita enggak? Sering kan? Nah, makanya nanti kamu harus buka ya. Tugas di dalam tata kelola itu nanti kamu harus buka. Tugas Bu Ayu untuk hari ini ya. Nah, itu planning. Oke. Jadi biasanya di dalam planning tadi ada rencana strategi. Ya. Untuk mencapai tujuan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian ada RESTRA, rencana strategi. Kan harus pakai strategi, nggak mungkin suatu rencana itu hanya berjalan-jalan aja gitu kan, nggak. Harus ada suatu rencana-rencana strategi. Ya,
Kalau di sini ada rencana strategik, rencana taktis, kemudian rencana operasional. Biasanya ini ada dalam satu perusahaan. Ya. Ini kalau kamu terapkan manajemen individu di dalam kamu sendiri itu bagus juga. Ya, jadi kamu plot setiap hari itu kamu mempunyai suatu tujuan apa, kemudian bagaimana cara menjalaninya, kemudian strateginya bagaimana. Ya. Misalnya perkuliahan Bu Ayu, kamu apa? Oh, Bu Ayu itu sukanya seperti ini. Saya harus strategi gimana ya biar aku mempunyai tujuan bahwa aku pengen nilainya Bu Ayu itu A misalnya. Kamu harus paham itu gitu. Ya, atau mungkin kamu pengen punya tujuan untuk hari ini pokoknya aku ini misalnya ini manajemen individu ya, yang nanti kita terapkan di suatu perusahaan. Kalau perusahaan kan kamu posisinya kan kadang-kadang belum bisa maksudnya itu harus melihat perusahaannya itu kan akan lebih bagus kalau kamu terapkan sendiri di dalam ilmu ini bisa kamu terapkan di dalam dirimu sendiri gitu. Ya kan? Ya, jadi rencana strategik ada rencana strategi, rencana itu bisa strategik, bisa taktis, bisa operasional. Ya, kalau strategik berarti berisi tentang alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi. Ini dalam lingkup besar ya, dalam satu perusahaan. Kemudian yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang atau strategis perusahaan biasanya disusun oleh pimpinan. Ya, karena dia yang mengarahkan sebagai nahkoda dari organisasi tersebut, ya, untuk mencapai visinya dengan misi-misi yang sudah ditata dengan rapi mestinya ya. Kemudian rencana taktis, kalau strategik kan jangka panjang, apa A, B, C, D, E. SMA Trisakti pengen menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional, berarti apa yang harus dilakukan ya, misalnya gitu. Ya kan? Nah, rencana taktisnya itu rencana yang lebih pendek rentang waktunya dan merupakan penerapan dari rencana strategik yang sudah disusun oleh perusahaan. Ya, di sini melibatkan tingkatan manajemen menengah. Kenapa? Karena dia harus melaksanakan itu. Gitu. Jadi tidak hanya di puncaknya. Kalau strategik ini adalah puncaknya. Kalau di kita di sekolah tinggi kita ini misalnya ketua dan paket-paketnya, ya kan? Rencana taktis itu sudah mulai agak ke bawah, kabak-kabaknya, kepala-kepala pusatnya misalnya. Itu rencana taktis. Oke. Kemudian rencana operasional berhubungan dengan kegiatan operasional rutin sehari-hari yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek organisasi. Ya. Itu masuk di dalam apa nih tadi? Masuk di dalam apa? Planning ya. Masuk di dalam planning. Oke. Kok nggak bisa pindah? Manfaat di dalam planning atau perencanaan. Satu, memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. Ya. Kemudian dua, sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Planningnya sudah begini, oh berarti pedomannya harus begini. Kamu sudah mempunyai rencana seperti ini, berarti kamu jalannya harus seperti ini, gitu. Ya, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Pada titik akhirnya kamu lihat apakah sehari ini planning kamu itu sudah tercapai semua belum? Itu bisa dilakukan kalau kita punya rencana ya. Kemudian mengurangi resiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalau dengan planning kita bisa kalau terjadi sesuatu di masa depan, misalnya kayak pandemi segala itu, kita cepat sekali untuk bisa mengadaptasi gitu, ya kan? Karena sudah punya planning. Kalau nggak ada nggak bisa. Kamu mau sudah merencanakan bahwa perkuliahan di semester genap ini kamu mengambil 7 mata kuliah, berarti kamu harus setiap kamu bikin Senin sampai Jumat misalnya, ya toh? Nah, ternyata dalam planning itu tidak terlaksana dengan baik. Ternyata tidak seperti itu. Gitu. Kamu sudah menyusun rencana strategimu, tapi ternyata pas pada harinya terjadi pandemi, ya kan? Nah, kamu sudah bisa dengan tatanan-tatanan yang sudah kamu atur tadi, kamu langsung bisa mengubah haluan untuk mengurangi risiko tersebut.
ya, melalui online dan lain sebagainya. Yang keempat adalah membantu memperkirakan peluang di masa yang akan datang. Ya. Kemudian yang kelima adalah efisiensi biaya. Oke. Itu planning ya. Jadi dengan planning hidup menjadi lebih terarah. Dengan planning suatu usaha menjadi mempunyai visi dan misi yang harus dicapai dengan strategi-strategi, ya kan? Dan dengan strategi-strateginya tadi seperti apa gitu. Oke, dengan planning ini ada manfaat kelimanya ini tercapai, ya, memberikan arah tujuan, memberikan pedoman untuk mengevaluasi, mengurangi risiko, memperkirakan peluang, kemudian efisiensi biaya. Oke, yang kedua apa tadi? Yang kedua, organizing ya, Nisa, organizing. Setelah direncanakan dalam suatu usaha itu perlu diorganisasikan, dikelompokkan. Ya, organisasi adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan baik manusia, modal, teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Oke, diorganisir. Ya, proses memperoleh dan mengatur sumber daya baik manusia, modal, teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Kamu bisa gambarin ya. Ini sebenarnya kalau Bu Ai tanya lagi, kamu nggak usah lagi ngapalin, kamu sudah bisa menggambarkan gitu. Oke. Jadi di situ suatu proses memperoleh ya. Jadi di kotak-kotakkan ya. Mengatur sumber daya perusahaan, modal, teknologi, ya kan? SDM-nya dan lain sebagainya. Modal, manusia, teknologi dibuat bagaimana caranya agar rencana yang dibuat itu dapat dicapai. Jadi diatur, misalnya kalau di kampus ya berarti ada jadwal ngajar, misalnya kan yang diolah mahasiswa. Kemudian diolah modalnya, maksudnya keuangannya. Bagaimana caranya biar semua tercukupi misalnya. Kemudian teknologinya pada posisi yang pandemi gimana caranya, adlink dan lain sebagainya. Diorganisir. Ya. Kemudian pengorganisasian itu pembentukan staf merupakan pemilihan dan penempatan sumber daya manusia yang akan melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun sehingga akan dapat berjalan dengan baik dan cepat. Nah, itu adalah pengorganisasian. Ya, jadi pertama tadi apa? Apa pertama tadi? Yang pertama tadi apa? Perencanaan. Perencanaan ya. Perencanaan bisa dilihat dari visi dan misi. Ya. Oke. Kemudian pengorganisasian. Yang kedua adalah pengorganisasian. Kemudian yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Ya, jadi planning, organizing, kemudian directing. Ya. Pengarahan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan dan panutan kepada karyawan sehingga kegiatan operasional akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Kalau di STMA itu pengarahannya bisa berbentuk suatu job desk atau kalau struktur organisasi itu dibikinkan organisir kan dibikin suatu struktur organisasi. Kemudian ada job desk-nya gitu, diarahkan jadi ya. Jadi dia diarahkan, nggak mungkin ya Bu Ayu misalnya dosen tapi Bu Ayu ngurusin keuanganmu kan nggak mungkin, ya kan? Bu Ayu dosen yang ngajar gitu. Yang misi keuangan ya keuangan. Yang bagian akademik ya Mas Teguh kan gitu kan. Ada kan Mas Teguh. Kemudian yang IT-nya siapa ya Mas Anto kan misalnya gitu. Jadi ada suatu job desk ya untuk pengarahannya. Fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan dan panutan kepada karyawan sehingga kegiatan operasional ya yang akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Jadi nggak bertabrakan. Bu Ayu harusnya ngajar tapi Bu Ayu ngurusin duit. Bu Ayu harusnya ngajar tapi Bu Ayu ngurusin akademik misalnya.
Ya kalau memang ditugaskan sebagai pembimbing akademik, baru boleh melakukan itu. Ya. Kemudian pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain dan membentuk suasana yang kondusif. Kondusif itu enak ya, nyaman ya, dan dinamis sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja dan mencapai tujuan organisasi. Ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja nggak karuan, jobnya yang A dikerjakan oleh B, yang B dikerjakan oleh C, jadi nggak karu-karuan kan, nggak diarahkan kan. Situasinya kondusif nggak? Enggak, dia akan berantem. Loh, ini tugasmu, kenapa aku yang lakukan? Ini tugasmu, kok aku yang lakukan? Gitu. Jadi diperlukan direktif. Ya. Memang ilmu manajemen itu bisa dipakai untuk individu. Ya. Tidak hanya untuk perusahaan, tapi dalam lingkup yang lebih sederhana mungkin ya kalau individu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian atau controlling ya. Pengendalian atau controlling. Setelah planning, organizing, kemudian pengarahan, terakhir adalah controlling atau pengendalian. Nggak usah kamu hafal, tapi kamu pahami. Oke? Kalau kamu terapkan di diri kamu saja secara sederhana. Gitu. Baru setelah itu kamu bisa terapkan pola pikir kamu itu di dalam suatu perusahaan. Ya. Nah, pengendalian merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan operasional organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang diterapkan dan sesuai dengan arah tujuan organisasi. Ya, jadi rencananya A, ternyata hasilnya B. Kalau dikontrol jadi tahu, ada kontrol jadi tahu. Mahasiswa harusnya ujian hari Senin. Tapi Senin libur, berarti berubah jadi hari Jumat kan gitu. Ya, kalau nggak dikontrol nggak akan tahu. Kalau misalnya, mahasiswa itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang jadi kacau. Dan diperlukan controlling. Ya. Controlling atau pengendalian mencegah adanya kegagalan dengan cara mengamati kinerja organisasi secara keseluruhan dan melakukan evaluasi apabila diperlukan. Ya. Jadi controlling ya, pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan operasional organisasi. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah tujuan organisasi. Ya, mencegah adanya kegagalan dengan cara mengamati kinerja organisasi. Ya, gampang kan? Nggak usah susah-susah kamu hafalin ya, tapi kamu dengerin Bu Ayu, kemudian kamu serap di diri kamu, di diri kamu. Setelah itu baru kamu coba secara sederhana diterapkan di diri kamu masing-masing. Nanti kamu nggak akan matanya ke atas, ke kiri, ke kanan kalau ditanya ya, Nesya, tapi nggak akan langsung muncul gitu. Misalnya sekarang Bu Ayu tanyakan lagi, apa fungsi manajemen? Gak usah ke kiri kanan matanya, apa fungsi manajemen? Apa fungsi manajemen? Coba. Kok ini ya salah. Apa fungsi dari manajemen? Tante? Coba, apa fungsi-fungsi dari manajemen? Siapa bisa? Apa fungsi manajemen? Coba. Yang fungsi dari manajemen itu kan intinya mengontrol ya. Tapi dia dibagi jadi 4. Bener. Apa? Fungsi dari manajemen ada. Fungsi dari cerita panjang lebar. Fungsi dari manajemen kan ada 4. Apa aja? Yang pertama itu planning atau perencanaan. Yang kedua organisasi. Mengorganisasi. Ya, organisasi maksudnya. Yang ketiga itu kepemimpinan. Yang pengarahan. Ya. Terus yang keempat?
Yang keempat itu pengendalian atau controlling. Oke, dikontrol ya. Jadi direncanakan. Itu ada visi misi. Tadi yang jawab visi misi tadi siapa ya? Yang pertama Itu tadi? Ramadan. Saya Bu. Oh, Ramadan ya, Ramadan. Oke. Jadi fungsi dari manajemen itu bisa dilihat adalah 4 tadi, yaitu perencanaan, kemudian mana tuh? Kok hilang punya Bayu? Siapa coba? Apa yang Bayu katakan tadi? Apa ya kalau kamu belajar tentang pengantar bisnis? Kira-kira apa tadi yang Bayu ceritakan ke kamu? Kamu akan belajar tentang apa yang di awal ini? Siapa bisa? Penerangan tuh. Si konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya ya. Ya kan? Dimana di situ kamu harus melihat juga sisi lingkungannya, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi budaya dan lain sebagainya ya. Nah, badan-badan usaha kamu bisa lihat ada Firma, ada CV, ada PT ya kan, berbagai macam, ada koperasi, ada BUMN, perusahaan yang milik negara dan lain sebagainya. Itu adalah organisasi bisnis ya. Jadi sekarang kita beralih ke pengelolaan dan pengorganisasian bisnis ya. Si bisnis itu sendiri atau suatu perusahaan sendiri itu bagaimana cara mengelolanya. Oke. Kamu berarti secara sederhana sudah bisa tahu secara sederhana. Oke, untuk tahap awal kita buka dulu. Kita akan bercerita tentang bisnis itu sendiri ya. Artinya suatu usaha di mana di situ kamu akan memperhatikan akan memperhatikan lingkungannya ya, lingkungan dari bisnis itu sendiri. Sabar-sabar nih Bu Ayu, salah ngeklik ya. Kemarin itu adalah bentuk-bentuk badan usaha kan, bentuk-bentuk badan usaha. Jadi itu tentunya inti utamanya adalah mencari keuntungan, dan yang kedua adalah memberikan kebutuhan ya, kebutuhan dan keinginan dari konsumen ya, yang diinginkan ya. Jadi intinya itu ya. Aku ngajar dulu ya. Jadi di situ di dalam satu negara itu ada berbagai macam organisasi bisnis yang akan hidup di situ kan. Ada koperasi, ada BUMN, ada CV, ada PT, ada Firma, ya kan. Kemudian ada juga yang secara pribadi. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan, tadi di mana sih? Ini ya. Bu Ayu tugas untuk kamu ya. Coba kamu aplikasikan si mata kuliah kita untuk pengelolaan organisasi ini, dilihat dari sisi fungsi manajemen ya. Kamu coba lihat kampus kita ya. Aplikasi dari perencanaan di kampus kita tuh apa gitu. Ya. Kemudian pengorganisasiannya. Organisasiannya berarti dari mana kamu lihat? Jadi aplikasi ya, penerapan dari perencanaan. Coba kamu nanti lihat ya. Berarti kamu lihat visi-visinya kan? Visi-misi apa, Bu? Ya visi-misi kampus kita, contohnya adalah kampus kita aja biar kamu hafal. Kemudian yang kedua organisasinya, coba kamu lihat. Ada nggak ya di webnya ya? Struktur organisasi. Coba sekarang kamu lihat, buka. Ada Bu. Ada ya? Nah sekarang struktur organisasinya. Kemudian coba kamu ambil, terserah kamu ambil apanya ya. Kamu ambil apanya dari fungsi manajemen tersebut. Oke. Apakah kamu mau ambil planningnya, atau organizing, atau directing, atau controlling? Dari melihat fitur yang kamu lihat.
Ya. Oke. Oke, Bu. Nah, nanti kamu kerjakan. Terus seperti biasa, ini kelompok aja deh. Kelompok ya. Semakin lengkap, semakin bagus. Bu Ayu pengen tahu bagaimana kamu melihat kampus kita, memahami kampus kita itu sejauh apa sih? Ya, kamu kan masih 2 semester kan? Coba kamu memahami atau pengen mengerti, atau pengen tahu tentang kampus kita itu sejauh apa sih fungsi manajemennya gitu. Ya. Terserah kamu milih yang mana, semakin lengkap dan baik. Kelompoknya kemarin udah ada kan? Udah, Bu. Nah, jangan berubah. Ntar, Bu, ya. udah diulangin nggak, Bu? Tugasnya, Bu. Tugasnya Apa? boleh diulangin nggak, Bu? Coba kamu aplikasikan, aplikasi itu terangnya. Ya. Kamu lihat, kamu terapkannya. Kamu melihat dari suatu contoh, suatu usaha, misalnya sekarang STMA, kampus kamu sendiri. Penerapan dari fungsi manajemen tersebut itu kalau kamu lihat suatu web itu di mananya sih? Ya. Dikerjakan berkelompok, nggak usah dikumpul sekarang, nggak apa-apa. Ya. Maunya kapan ngumpulnya? Besok coba pada saat kita pertama kali kuliah nanti dipresentasikan. Boy pengen tahu itu masuk di mana sih? Misalnya kamu nulis tentang apa gitu, itu masuk di mana coba? Itu kan fungsinya ada 4 ya, Bu ya. Berarti pilih salah satu, terus pilih salah satu boleh, atau kalau kamu semakin lebih lengkap lebih baik. Wahyu pengen tahu bagaimana kamu Ramadan nggak usah pakai kumis, bikin ketawa kamu tuh, tapi nggak bikin nggak ngantuk sih. Coba pakai kacamata. Ya, jadi coba kamu ini kan dalam satu grup ya. Nanti yang paling lengkap siapa coba? Mengenal kampus kita secara lebih lengkap. Oke? Ramadan. Ya. Kepalanya nggak usah ya, Bu ya. Kepala siapa? Yang kayak itu Pak Dwi, Bu Nike. Ya makanya coba dilihat. Nggak usah, maksudnya misalnya level menengah, level ini siapa. Ya. Ya, Bu. Kalau kamu kenal tinggal lebih baik kan. Jadi tahu. Enggak ya. kenal semuanya, Bu. Oke. Ya wes, untuk saat ini sampai di sini dulu. Coba kamu kerjakan nanti bareng satu kelompok. Besok kita perkuliahan pertama kali dibuka, kamu mempresentasikan makna dari pengelolaan organisasi, ya, oke? Ya, Bu. Wes, udah dhuwur ya. Kamu kan seneng juga tuh, nggak lemes kan? Ya nggak parah. Ya wes. Sekarang absen terakhir. Ali, kamu mana Ali? Ya Jo, kamu di busway ya? Kalau kelihatan wajahnya nih apa ya? Lebih Bu ini kan nggak pernah lihat kamu kan? Ya Diva, mana nih Adi mana nggak pernah kelihatan Di? Freya, Raditya ini mana? Mesa. Ya, udah. Ditya, kamu tetap nggak memunculkan wajah? Nah, padahal kalau munculin wajah itu udah ada absennya sendiri. Wes, sip ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Nah. Tunggu, baik pindah dulu. Sabar. Sabar itu subur. Oke, ini adalah absen terakhirnya. Oke, sekarang kamu bisa lihat ini adalah absen. Kemudian organizing, setelah direncanakan, diorganisasi, diarahkan, controlling, gampang kan? Nggak usah dihafalin kan? Nanti tinggal kamu terangkan planning itu apa, organizing itu apa, pengarahan itu apa, kemudian pengendalian itu apa. Gampang ya? Bang.
Nah, sekarang seandainya keempat hal tadi kamu lakukan di dalam kegiatan hari ini, misalnya manajemen individu. Coba siapa yang bisa? Kasih contohnya ya. Nah ya, misalnya kamu lakukan fungsi manajemen itu terhadap diri kamu sendiri, gak usah yang besar ya, yang kecil dulu. Hari ini, untuk hari ini, apa yang sudah kamu lakukan? Coba, kamu menerapkan fungsi tersebut. Untuk satu hari ini apa untuk satu kegiatan, Bu? Tadi. Wah, ini harus bedakan suka lupa banget. Si anak-anaknya yang rajin-rajin. Ya, coba siapa? Untuk hari ini atau untuk satu kegiatan aja, Bu? Untuk hari ini aja misalnya. Apakah kamu sudah melakukan fungsi manajemen? Sepertinya sudah. Coba, Nesa. Kan yang pertama planning saya dari awal bangun pagi. Gitu ya, Bu. Ya nggak apa-apa, planningnya kamu hari ini tuh apa? Tujuanmu tuh ngapain? Hari ini tuh kamu mau punya suatu tujuan apa? Cuma visi apa? Maksudnya tuh kalau Bu Ayu hari ini Bu Ayu harus menyelesaikan semua yang harus diselesaikan. Ya, visinya Bu Ayu harus optimal mencapai tujuan hari ini, misalnya di situ ya. Nah, kamu apa kan bisa ya planningnya. Terus visinya itu secara sederhana. Kemudian misinya apa? Turunan-turunan yang harus dilakukan apa? Ya kan? Oh iya. Nah itu bentuknya apa? Ya udah nanti nggak apa-apa, nanti dikerjakan kamu sendiri aja. Ini kan agak pelan, harus pelan-pelan ya. Nggak apa-apa, nanti tugasnya kamu nih. Terakhir, untuk memahami konsep controlling ya. Atau nanti grup juga bisa terus presentasi. Oke? Ini controlling ya. Terus kita terusin dulu aja. Oke? Nah, fungsi pengendalian kalau dari satu perusahaan itu kayak kalau di kampus segala ya, sama ya. Itu penetapan standar dulu. Menetapkan suatu standar. Ya, kalau di kampus misalnya standar pembelajaran. Ya, di standar pendidikan. Ini boleh kasih contoh misalnya ya. Misalnya ini perusahaannya adalah kampus kita, udah nggak usah jauh-jauh. Penetapan standar pembelajaran atau pendidikan. Kemudian standar penelitian. Kemudian standar pengabdian. Kenapa? Karena tiga-tiganya itu merupakan tugas dari dosen. Ya, Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau suatu perguruan tinggi, dia harus mempunyai standar-standar itu gitu. Ya kan? Karena kan yang ini kan adalah pembelajaran kan. Nah, pembelajaran itu tidak akan maksimum, tidak akan bagus kalau si dosen tidak pernah meneliti, harus ada penelitian gitu kan. Dan ada pengabdian, ilmu yang sudah kita punya, kompetensi yang kita punya itu diabdikan gitu, berguna untuk masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Ya, jadi dia harus menetapkan suatu standar dulu. Ini kita mau cerita ngendaliinnya ya, kendaliannya ya. Setelah standar, kemudian bekerja nih, semuanya bekerja sesuai standar yang ditetapkan. Ya, Bayu ngajar, kemudian meneliti, misalnya dari sisi dosen ya. Kemudian melakukan PKM, Bu Ayu melakukan itu. Nah, itu kinerjanya, ya. Oh, ada penelitian, ada pengabdian, kemudian ada mengajar dan lain sebagainya. Nah, kemudian dicek, disesuaikan antara si standar dengan kinerjanya. Standarnya bahwa Bu Ayu itu harus melakukan dalam satu semester satu penelitian misalnya. Kemudian satu pengabdian misalnya, kemudian mengajar dengan 9 SKS misalnya. 9 SKS itu misalnya 3 mata kuliah. Ya. Nah, Bu Ayu melakukan itu enggak? Ya, dilihat antara standar dengan kinerjanya. Oh, ternyata sesuai. Ya kan? Bagus berarti, lanjutin.
Oh ternyata enggak. Nah itu dikendalikan dengan cara apa gitu. Ya harus dipenuhin dong, kalau ngajar 14 kali harus 14. Gimana caranya biar 14? Ya nggak bisa 14, ditambahin jam ngajar lagi atau diganti hari dan lain sebagainya. Itu merupakan bukti-bukti pengendalian ya. Oke, yang contoh gampangnya adalah di kampus kita sendiri misalnya. Oke. Nah sekarang mau ke sini lagi, maaf. Ini itu dalam posisi fungsi ya. Fungsi suatu manajemen di dalam satu perusahaan. Ya, di dalam satu usaha atau di dalam diri kita sendiri misalnya. Karena kan kalau nanti kewirausahaan, kalau kita cerita tentang kewirausahaan itu melekat di dalam si pengusaha sendiri itu gitu. Jadi ini bisa fungsi manajemen itu bisa melekat dalam suatu perusahaan maupun di dalam jiwa si pengusaha. Nah ya. Nah, kalau di dalam satu perusahaan ada yang dinamakan level manajemennya. Dibagi menjadi 3 manajemen: manajer puncak, manajer menengah, manajer lini. Ya. Kalau di kita manajer puncak itu ketua dan wakil, ya kan? Manajer puncak bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kinerja dan arah perusahaan, arah kampus, kinerja dan arah dari kampus, visi dan misi dari kampus, ya. Manajer puncak biasanya menentukan tujuan strategis jangka panjang, kemudian membuat rencana strategis perusahaan. Kalau di kita namanya renstra, rencana strategis itu yang membuat adalah pimpinan. Siapa pimpinan? Pimpinan ya ketua beserta wakil-wakilnya. Ya kan? Berat Bu tugasnya. Ya memang di situ untuk berpikir seperti itu. Dia sebagai nakoda menjalankan kampus ini mau ke arah mana gitu. Ya, apakah mau ke internasional atau nasional atau apa gitu. Itu manajer puncak ya, tugasnya berat ini karena dia harus tanggung jawabnya besar ya, menjaga keberlangsungan kehidupan kampus dengan baik, kemudian juga harus mempunyai jiwa kreatif dan inovatif untuk menghadapi tantangan lingkungan kan gitu kan, ya enggak? Dalam posisi pandemi, bagaimana harus secepatnya bagaimana biar mahasiswa atau anak-anaknya atau konsumennya itu tidak terbengkalai ya, tidak terpuaskan gitu, yaitu manajer puncak. Kemudian manajer menengah ya, middle manager. Mewakili manajer puncak dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan menyampaikan tujuan strategis dan rencana strategis kepada manajer yang ada di bawah mereka. Ya, manajer menengah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajer lini. Dan manajer menengah biasanya mengelola tujuan jangka menengah dan mengimplementasikan rencana taktis organisasi. Ya, kalau di sini ya apa namanya di sini? Kepala pusat ya, prodi, prodi, Pak Prodi kita nih. Coba Boy tanya, kalau kamu udah 2 semester kan di kita Ramadan? Iya Bu. 2 semester ya. Coba manajer menengah atau kaprodi kita. Boy pengen tanya nih, kaprodi manajemen, kamu manajemen kan? Siapa namanya? Pak Rizal. Iya Bu. Surprise nih. Siapa kaprodi manajemen? Karena kamu orang manajemen, termasuk manajer, middle manager. Siapa? Ramadan. Nggak tahu saya. Siapa kaprodinya nggak ngerti. Siapa tahu? Lord Press. Nggak ada yang tahu. Coba Farah. Tahu nggak kaprodi kamu siapa? Dulu ada PK2MP nggak? Dulu ada PK2MP nggak? Ada Bu. Unika bukan Bu? Sip. Sami, oke. Unika ya. Ya Bu. Nah, itu termasuk middle manager ya. Masa sama kaprodinya nggak tahu? Karena manajemen harus tahu dong kaprodinya siapa. Oke.
Kalau misalnya Bu Ayu tanya kaprodi D3 asuransi kerugian jiwa, nah kamu nggak tahu mungkin bisa dimaklumi, tapi bagusnya juga tahu kamu kuliah di sini toh Semi, ya kan? Ya, Bu. Kemudian manajer lini, ya udah pintar, Semi udah pernah ketemu kali ya sama Bu Mika. Manajer lini, nah, nanti makanya ditugasin sama Bu Ayu ini nanti terakhirnya coba kamu mengenal STM Trisakti biar tahu siapa kaprodinya, siapa ininya gitu. Kemudian manajer lini ya. Manajer lini di sini kapak-kapak ya. Manajer ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja karyawan organisasi dan secara langsung berhubungan dengan karyawan. Kalau di sini yang berhubungan dengan termasuk mahasiswa ya. Kapak-kapak di sini ya. Karyawan dan mahasiswa. Berhubungan dengan kegiatan operasional rutin di dalam organisasi. Oke, ini level manager ya, level manajemen. Kalau tadi manajemen organisasi, fungsi manajemen ya. Oke, nah sekarang peran manajemen, peran manajer ya. Peran manajer itu apa aja sih? Peran dari suatu manajer, kira-kira apa aja sih peran manajer? Yang pertama adalah peran interpersonal. Peran interpersonal. Tunggu sebentar. Ini boleh Mbak Salam. Boleh. Dulu peran interpersonal ya. Ini udah dipelajarin, Bu. Ya, apa sayang? Dulu ini udah dipelajarin. Enggak, tunggu sebentar nih Bayu, kliknya ini apa kok nggak keluar gitu loh. Kok Bayu nggak keluar, ini baru-baru bentuk struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi. Satu, struktur organisasi fungsional ya, divisional, matrik, kemudian organisasi internasional. Ya, struktur organisasi fungsional berarti keterkaitan antara fungsi dan aktivitas bisnis ya, pemasaran, operasional dan lain sebagainya. Kemudian struktur organisasi divisional, divisi-divisi, ya. Fungsi itu sesuai fungsinya, kalau divisi sesuai bagiannya, ya. Beda ya. Saya nanti di bawah nama korporasi yang lebih besar. Kemudian struktur organisasi matrik, ya, itu dibentuk berdasarkan kelompok-kelompok dan anggota kelompok melapor kepada dua manajer atau lebih. Ya, kemudian struktur organisasi internasional. Ini untuk memasuki pasar internasional. Oke, nah mungkin